Haleluya. Financial freedom, kemerdekaan keuangan. Setiap orang merindukan yang namanya kemerdekaan keuangan. Sebetulnya apa artinya kemerdekaan dalam hal keuangan, saudara? Yang pertama, para ahli keuangan berkata bahwa pengertian tentang, ada yang memahami bahwa pengertian kemerdekaan keuangan adalah satu, bebas dari hutang, debt free. Orang berpikir bahwa kalau aku bisa bebas dari hutang, itu artinya aku mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan. Apakah benar demikian? Sesungguhnya ada orang-orang yang hidupnya sudah bebas dari hutang, namun dia perlu mengalami kemerdekaan keuangan yang sesungguhnya. Bahkan, saudaraku, sesungguhnya hutang, misalnya kita mendapatkan kredit dari bank dan sebagainya untuk usaha, itu bukan sesuatu yang salah, bukan? Saudaraku, pengertian mengenai kemerdekaan keuangan, bebas hutang, bukan itu segalanya. Yang kedua, pengertian bebas atau kemerdekaan keuangan adalah yang berkaitan dengan passive income. Ahli keuangan berkata, kalau engkau akan merindukan mengalami kemerdekaan keuangan, engkau harus paling tidak memiliki cadangan keuangan 6 bulan ke depan. Seandainya engkau sakit atau engkau tidak bekerja selama 6 bulan ke depan, cadangan keuanganmu cukup untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupmu sepanjang 6 bulan ke depan. Bahkan lebih jauh dari 6 bulan ke depan, kalau engkau mengalami kemerdekaan keuangan yang lebih lagi, memiliki passive income yang lebih lagi, maka engkau akan dapat menikmati yang namanya engkau tidak perlu bekerja lagi untuk uang, tetapi uang yang akan bekerja untuk engkau. Luar biasa sekali kedengarannya. Tapi apakah kalau kita tidak bekerja? Apakah kalau kita kemudian tertidur, terlelap di dalam kenyamanan, itu suatu hal yang baik? Belum tentu, bukan? Saudaraku, Tuhan tidak menghendaki kita berada di zona nyaman, sebab Tuhan menghendaki kita selalu berjalan dalam zona iman. Yang percaya katakan amin. Sebab itu pengertian yang ketiga mengenai kemerdekaan keuangan yang sesungguhnya adalah, haleluya, yaitu kemerdekaan bebas dari hamba uang. Alkitab berkata, menjelang kedatangannya kedua kali, di hari-hari terakhir, manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Alkitab berkata, kita tidak mungkin memiliki dua tuan, Tuhan atau Mamon. Salah satu, karena mamon atau uang adalah saingan utama Tuhan. Haleluya. Pastikan kita tidak menjadi hamba uang. Pastikan kita merdeka dari hamba uang. Pastikan kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan. Tadi kita telah mendengar kesaksian dari Bapak Didi Mulyana, bagaimana dia memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Sejak dari lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika usahanya belum seperti sekarang, ia mencari Tuhan. Ia meninggalkan kesibukannya di tengah hari jam istirahat, jam kantornya, untuk mengajak karyawannya bersatu hati, berdoa. Dan itu dilakukannya dengan penuh komitmen sampai hari ini, sebab dia percaya Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu termasuk keuangan akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan menyatakan janjinya, menggenapi janjinya kepada hidup seorang Didi Mulyana. Dan saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya atas kita semua. Haleluya. Saudara, berikut nanti setelah kita berdoa, kita akan mendengar pujian penyembahan yang berjudul Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ya, ini waktu untuk bangkit. Ini bukan waktu untuk terpuruk. Ini bukan waktu untuk tertunduk. Ini waktu untuk bangkit menyatakan kemuliaannya. Sebab Alkitab berkata, Yesaya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Ayat 5 berkata, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biar anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan firman-Mu ini dibangkitkan. Sungguh ini bukan waktu untuk kami terpuruk. Ini adalah waktu untuk kami bangkit menyatakan kemuliaan-Mu, bebas dari hamba uang. Kalau ada di antara pendengar yang mengikuti acara ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami ikatan akan hal keuangan, engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan membebaskan engkau dari ikatan belenggu keuangan saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami boleh memiliki kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang dimerdekakan berkata, amin. Haleluya.